Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada kita semua yang berada di sini, terutama para investor-investor yang akan menyimak mengenai usaha bisnis kami. Dan juga kepada yang terhormat yaitu investor Ibu Melsa Ulfi Wahyudianti, SEME. Sebelum mengetahui lebih banyak mengenai bisnis kami, saya ingin memperkenalkan tim-tim dari Hot and Bites. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Aurora Nabila Busa sebagai CEO. Lalu ada Citra Nasakira sebagai CEO Marketing, lalu kemudian ada Jia Zara Mutiara sebagai COO Operasional. Lalu di sini juga ada Bayu Axel sebagai Head of Production, Chandra Putra Nurrahman sebagai CFO Keuangan, lalu yang terakhir ada Fauzan Zam'an, Logistik dan Support Ops. Saya ingin terlebih dahulu memaparkan dan juga menjelaskan mengapa bisnis ini didirikan. Nah, tujuan kami sendiri mendirikan bisnis Hot and Bite ini untuk menjawab tren pasar yang kini sedang menjadi perbincangan oleh masyarakat Indonesia, yang dimana tren ini itu adalah tren makanan pedas. Kita tahu bahwa tren makanan pedas kini sedang banyak beredar di sosial media, terutama platform TikTok dan juga Instagram. Maka dari itu kami meriset datanya lebih dahulu dan juga kami memberi kuesioner kepada para masyarakat Indonesia, terutama di kawasan Jawa Barat. Maka dari itu kami melihat peluang bahwa tren makanan pedas ini akan menjadi peluang yang sangat besar. Nah, menu kami sendiri ini itu ada di dua macam, yaitu cicos atau acimencos dan juga tulang rangu pedas dengan aroma seblak. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai company overview. Di sini saya sudah mencetuskan mengenai visi misi untuk Hot and Bites. Untuk visinya sendiri, yaitu menjadi pelopor kuliner makanan pedas khas Jawa Barat yang dikenal luas di Indonesia dan menjadi simbol kreativitas kuliner lokal. Lalu, misinya menyajikan makanan pedas dengan cita rasa yang khas dan lezat juga tidak membosankan, menghadirkan pengalaman kuliner yang berkesan. Cara kami mewujudkan visi misi Hot and Bite untuk terjalankan di masa depan dengan jangka panjang, kami akan menghadirkan Hot and Bites dengan konten-konten pedas kami di platform sosial media. Maka dari itu, visi akan terwujudkan menjadi pelopor kuliner makanan pedas khas Jawa Barat yang dikenal luas tentunya. Lalu, untuk latar belakang usaha dan juga lokasi usaha bisnis akan dijelaskan oleh Jia Zara Mutiara sebagai COO operasional. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang usaha dan juga lokasi usaha bisnis yang dijalankan oleh brand Hot and Bites kami. Yang pertama, untuk latar belakang usaha. Para hadirin sekalian, kami menghadirkan Hot and Bites karena kami melihat tingginya minat masyarakat Indonesia terhadap makanan pedas. Lalu kami juga melihat bahwa tren makanan pedas seperti seblak itu masih digemari sampai sekarang oleh masyarakat Indonesia. Maka dengan melihat peluang ini, kami menghadirkan brand Hot and Bites dengan menu utama kami cicos, singkatan dari aci mencos, dan juga tulang rangu. Kami menggabungkan rasa asin, gurih, pedas, dan juga aroma khas dari seblak. Dengan ini, kami dapat memberikan pengalaman yang lebih berkesan bagi para konsumen hingga meninggalkan kesan nagih bagi para konsumen nanti. Nah, lalu untuk lokasi usaha bisnis, kami beroperasi secara offline dan juga online. Untuk offline, kami beroperasi di Universitas Teknologi Bandung dengan target konsumen utama yaitu para mahasiswa. Nah, lalu untuk online, kami memanfaatkan platform digital seperti TikTok Shop, Shopee Food, GoFood, dan juga GrabFood dengan tujuan untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Lalu di sini kami bisa melihat bahwa ada data dari masyarakat di Jawa Barat, terutama Gen Z, 78% Gen Z suka makanan pedas. Jadi kami bisa memastikan latar belakang usaha kami itu didasarkan dengan data yang sudah kami kumpulkan melalui kuesioner 180 orang yang sudah mengisi. Nah, pengaruh kepedasannya itu di angka 82% yang mempengaruhi keputusan pembelian, lalu loyalitas konsumen di 75%, meningkatkan loyalitas dan juga omset perjualan
senilai 67% mendongkrak penjualan. Nah, cita rasa pedas ini sebagai strategi yang efektif dalam industri kuliner. Nah, selanjutnya brand kami Hot and Bites ini juga mempunyai peluang besar. Bukan tanpa alasan, tetapi karena tren makanan pedas dan ekstrim ini masih sangat populer di kalangan masyarakat. Selain itu, masih banyak sekali lokasi strategis seperti kampus, sekolah, dan food court untuk memperluas penjualan dan juga memperoleh lebih banyak konsumen. Selain itu, kami juga memiliki beberapa ancaman, di antaranya ialah persaingan yang ketat dengan brand besar dan juga usaha yang sejenis dengan brand kami. Lalu, perubahan tren makanan yang cepat, kenaikan bahan baku yang fluktuatif, lalu review negatif dari konsumen juga akan sangat mempengaruhi penjualan dan juga brand kami. Nah, baik para hadirin sekalian, inilah menu utama dari produk kami Hot and Bites, yaitu Cicas, singkatan dari Aci Mencas, dan juga tulang rangu. Kami yang menggabungkan rasa asin, gurih, pedas, dan juga aroma khas dari seblak yang menyengat. Produk kami ini kami hadirkan karena kami melihat tingginya minat masyarakat Indonesia terhadap makanan pedas dan juga ekstrim seperti ini. Baik para hadirin sekalian, inilah konsep packaging yang telah kami rancang. Kemasan ini kami merancang dengan konsep modern dan juga Gen Z friendly. Jadi di sini kami tidak hanya mementingkan visual, namun kami juga mementingkan keamanan, ketahanan, dan juga kenyamanan dari produk ini dan juga kemasan ini agar bisa dinikmati oleh para konsumen. Di sini kami memakai dominasi warna merah, hitam, dan juga oranye. Lalu desainnya juga mencerminkan energi anak muda dan juga rasa pedas. Nah, baik para hadirin sekalian, pada brand kami sudah menyediakan dua jenis packaging. Yang pertama ada food bowl atau box kertas tebal yang sudah food grade. Nah, untuk kemasan pertama ini kami sudah merancangnya agar anti bocor, tahan panas, dan juga ramah lingkungan. Packaging ini kami rancang agar para konsumen nanti bisa mengkonsumsi produk kami ini saat produknya ini masih hangat. Nah, lalu untuk kedua ini ada cup plastik tebal. Untuk cup plastik tebal ini kami sudah menyertainya dengan tutup rapat agar anti tumpah. Nah, cup ini sangat cocok untuk para konsumen yang memesan secara delivery. Maka cup ini juga akan sangat aman jika konsumen ingin memesan produk kami di take away. Lalu beralih kepada analisis pasar dan kompetitor. Kami membagi menjadi 3 pilar utama. Yang pertama, tren pasar, kedua, keunggulan, dan yang ketiga, kompetitor. Untuk tren pasar sendiri, kami akan membuat tren pasarnya menggunakan platform digital tentunya, yaitu Instagram dan juga TikTok. Kami akan membuat konten-konten video yang konsisten setiap harinya mengenai makanan pedas ekstrim yang juga masih populer di kalangan masyarakat. Nah, setelah kami membangun branding untuk Hot and Bite ini, kami percaya bahwa produk viral juga berpengaruh besar terhadap penjualan. Lalu ada keunggulan. Nah, keunggulan kami yaitu cita rasa khas yang memiliki aroma seblak yang lebih kuat. Lalu juga ada konsep branding Gen Z friendly agar para penonton dan juga para masyarakat lebih relate kepada konten-konten yang kami hadirkan. Lalu juga ada harga kompetitif, di mana harga kami itu terjangkau dengan adanya menu Cicos di harga 10.000 dan juga tulang rangu di harga 15.000. Kami percaya bahwa dengan harga yang kami set di harga itu akan menjadi harga yang sangat kompetitif di kalangan penjual-penjualannya. Lalu kompetitor kami itu berada di brand seblak dan makanan pedas lainnya. Maka dari itu, kami ingin memaksimalkan kepada para masyarakat bahwa kami adalah makanan yang bisa diingat lebih jauh dan diingat selalu jika tren pasar dan keunggulannya dijalankan dengan baik oleh Hot and Bite. Lalu ada strategi pemasaran. Kami juga membagi menjadi 3 pilar. Yang pertama media promosi, kedua strategi promo, dan ketiga branding. Untuk media promosi sendiri, kami menggunakan TikTok, Instagram, food delivery apps. Lalu, ketika kami telah menjalankan operasional kami
Di konten-konten yang akan kami buat setiap harinya, kami berharap dari TikTok dan Instagram akan menghasilkan para customer yang beralih kepada food delivery apps. Lalu ada strategi promo. Nah, kami menghadirkan 3 cara. Yang pertama, diskon opening. Kedua, bundle menu. Dan ketiga, promo gratis topping. Lalu ada branding. Nah, branding ini kami buat dengan tren-tren yang kini beredar di platform sosial media, yaitu dengan konten pedas ekstrim. Lalu, ketika orang-orang telah mengenal mengenai konten-konten kami dan juga brand kami yang telah hadir, kami berharap dengan adanya konten yang viral, nama kami yang membesar, akan terjadinya review pelanggan karena kami telah menyediakan makanan yang membuat para pelanggan puas dengan rasanya. Lalu dengan review pelanggan ini kami berharap akan menjadi konsistensi dan juga kami akan beralih kepada live TikTok setiap harinya. Lalu di sini ada konten promosi. Nah, kami telah membuat 6 contoh konten promosi dan ini disesuaikan dengan Gen Z friendly. Aduh, ini kan saya bantuin. Totalnya tuh emang aja di 15.000 kak. Ya 15.000 kak. Makasih ya kak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Aksan sebagai Head of Production di perusahaan Hot and Bike. Di sini saya akan mempresentasikan rincian keuangan pengeluaran bahan pokok di perusahaan kami. Berdasarkan hasil yang sudah kami presentasikan ini, kami sudah membuat banyak pertimbangan untuk membuat cita rasa dari Cicos dan Tulang Rungu itu sendiri. Dan total keseluruhan pengeluaran kami itu sekitar Rp412.900 per harinya, dan itu melakukan perputaran yang sangat cepat. Kemudian kita masuk di keuangan total biaya produksi dan keuntungan Cicos. Oke, berdasarkan semua ini, yang pertama itu seperti bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai kering, dan lain-lainnya itu kami sudah memperkirakan di total biayanya itu sekitar Rp117.509 per 30 piecesnya. Dan untuk harga kotornya itu sekitar Rp3.916 per pieces. Dan untuk harga jualnya itu di sekitar Rp12.000 per piecesnya. Dan keuntungan yang perusahaan kami dapatkan itu sekitar Rp242.520 per 30 piecesnya. Kita lanjut ke tulang rungu. Keuntungan biaya produksi dan keuntungan tulang rungu, setelah kami lakukan juga perincian bahan pokok yang sudah di slide sebelumnya, di sini kami mendapat total biaya di sekitar Rp241.397 per 30 piecesnya. Untuk harga kotornya itu sekitar Rp8.046 per pieces. Untuk harga jualnya itu di sekitar Rp15.000 per 30 piecesnya. Dan keuntungan yang bisa kami dapatkan itu sekitar Rp208.620 per 30 pieces. Nah, kita lanjut ke keuangan alat. Di sini kami membutuhkan alat seperti spatula, kuali, selokan, stok pot 6L, sendok makan, sendok takar, garpu, gas LPG 3 kg, meja kompor tanam, tempat bumbu, printer thermal, kitchen sink, rak stainless, meja stainless, cheese freezer 100 liter, food container, dispenser, chopper, dan Samsung Galaxy Tab A9 Plus. Dan total biaya yang kami perlukan itu sekitar Rp11.147.200. Kita lanjut di keuangan sewa. Di sini kami mendapatkan 3 rincian keuangan sewa. Yang pertama itu tentunya sewa tempat stand tenda, itunya per bulannya itu sekitar Rp500.000. Yang kedua itu ada iuran kebersihan atau keamanan. Di sini kami buat di harga Rp50.000. Oke, yang ketiga itu listrik sharing atau itu perkiraan kami sekitar Rp100.000. Dan total biaya sewa tempat per bulannya itu sekitar Rp650.000. Mari bekerja sama dengan kami karena dengan
bantuan para investor, kami akan membuat hot and buy mencakup skala besar dan juga menghasilkan produk yang akan diingat oleh semua orang. Jika dari para investor akan adanya pertanyaan yang muncul, boleh langsung ditanyakan dan kami akan memaparkan jawaban kami mengenai hot and buy dengan rinci dan juga jelas.